favorit teridola yang ada di SMP PGRI Depok 2 Tengah, yaitu Ibu Henry Aryani, SPD. Beliau merupakan guru ibu saat di sekolah dahulu. Baiklah anak-anakku sekalian, perlu kalian ingatkan bahwa tidak boleh mencoret-coret PowerPoint yang akan di-share oleh guru kalian, dan kalian harus tetap fokus mendengarkan dan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Bu Henry. Mari kita sama-sama sambut Bu Henry. Terima kasih Bu Windy. Aduh, sangat dipuji sekali Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masih sehat? Masih semangat? Mudah-mudahan masih semangat ya. Walaupun ini masih materi yang terakhir di hari ini, mudah-mudahan materi yang terakhir ini bisa memberikan inspirasi atau memberikan semangat untuk kalian menjadi seorang pemimpin nantinya di masa yang akan datang. Bersama Ibu Henry Aryani, kalian akan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu sangat-sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak Ibu, kalian simak materi kepemimpinan. Suatu saat nanti kalian akan merasakan manfaat belajar suatu kepemimpinan. Berikut ini adalah materi yang akan Ibu sampaikan bersama tim Ibu di kepemimpinan. Nah, ini adalah tim Ibu dalam merumuskan apa sih kepemimpinan. Terdiri dari Bapak Irsyan Afriliadin, kemudian ada Bapak Imanullah SPD, ada Ibu Henry sendiri, ada Ibu Gusti Genta, dan ada Ibu Dewi Fatmawati SPD. Nah, dari hasil tim Ibu, maka telah dirangkum yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Tetap fokus ya, karena ini sangat penting untuk kita. Sekali lagi fokus, jangan melakukan aktivitas apapun selain menyimak apa yang Ibu sampaikan. Di dalam belajar kepemimpinan, hasil yang diharapkan adalah adanya kesatuan persepsi tentang perlunya pelatihan dalam kepemimpinan, fungsi pemimpin dan kerjasama tim yang sinergik, pengertian tipe-tipe, prinsip-prinsip di dalam kepemimpinan. Kemudian yang kedua, setelah belajar tentang kepemimpinan, yang diharapkan adalah adanya pemahaman diri dalam pola kepemimpinan seperti kelebihan diri kita, kekurangan, dan bagaimana cara memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Mengapa perlu mengenal arti kepemimpinan? Nah, ini alasannya. Yang pertama, untuk menjadi seorang pemimpin tidak saja dibutuhkan bakat, tetapi juga dibutuhkan kemampuan dan keahlian yang dilatih sejak muda. Yang kedua, mencapai kepemimpinan yang berprinsip tidaklah mudah, karena beberapa kendala dalam bentuk kebiasaan buruk kita, misalnya ambisi pribadi, kemauan dan keinginan sepihak, dan kebanggaan atau penolakan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan latihan dan pengalaman yang terus-menerus. Latihan dan pengalaman ini sangat penting untuk mendapatkan perspektif baru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian, pengertian kepemimpinan itu sendiri adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.
Nah, anak-anakku semua, kalian harus mengenal tipe-tipe kepemimpinan yang ada di bumi ini. Yang pertama ada tipe autokrasi, ada tipe laissez-faire, kemudian yang ketiga ada tipe paternalistik, ada tipe militeristik, ada tipe demokratis, dan ada tipe open leadership. Masing-masing dari keenam tipe ini akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah tipe autokratis, atau lebih dikenal dengan tipe otoriter. Ciri-cirinya adalah tipe ini mengandalkan kepada kekuatan atau kekuasaan. Yang kedua, menganggap dirinya paling berkuasa, keras dalam mempertahankan prinsip, jauh dari para bawahannya atau jauh dari anggota-anggotanya. Kemudian yang terakhir, perintah diberikan secara paksa. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita ya. Tolong ini dihindari untuk tipe yang pertama. Tipe yang kedua, ada tipe laissez-faire. Dengan ciri-ciri. Yang pertama, memberi kebebasan kepada para bawahannya atau kepada anggotanya. Yang kedua, pimpinan tidak terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, semua pekerjaan dan tanggung jawab dilimpahkan kepada bawahan. Yang keempat, tidak mempunyai wibawa. Yang kelima, tidak ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Apakah ini juga termasuk tipe kalian? Mudah-mudahan juga ini dijauhi. Tipe yang ketiga adalah paternalistik. Apa ciri-cirinya? Ini dia. Yang pertama, pemimpin bertindak sebagai bapak. Yang kedua, memperlakukan bawahan sebagai orang yang belum dewasa. Yang ketiga, selalu memberikan perlindungan. Yang keempat, keputusan ada di tangan pemimpin. Tipe yang keempat, militeristik atau militer. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dalam komunikasi menggunakan saluran formal. Yang kedua, menggunakan sistem komando atau perintah. Yang ketiga, segala sesuatu bersifat formal. Dan yang keempat, disiplin yang tinggi, kadang bersifat kaku. Ini yang kelima adalah tipe demokratis, mungkin sudah tidak asing lagi buat kita semua bahwa di negara kita mengikuti tipe yang demokratis. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. Yang kedua, bersifat terbuka. Yang ketiga, bawahan diberi kesempatan untuk memberi saran dan ide-ide baru. Yang keempat, dalam pengambilan keputusan diutamakan musyawarah untuk mufakat dan menghargai potensi individu. Tipe yang terakhir adalah open leadership, dan tipe ini hampir sama dengan tipe demokratis. Perbedaannya terletak dalam hal pengambilan keputusan. Dalam tipe ini, keputusan ada di tangan pemimpin. Itu tadi tipe-tipe dalam kepemimpinan. Jadi dari tipe-tipe kepemimpinan atau penjelasan Ibu tentang kepemimpinan, sementara bisa dirangkum bahwa kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja atau semua anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan atau bimbingan, hubungan antara tujuan perseorangan atau tujuan organisasi mungkin terjadi renggang atau lemah. Keadaan ini menimbulkan situasi di mana perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya. Sementara itu, keseluruhan organisasi menjadi tidak efisien dalam mencapai sasaran-sasarannya. Nah, sampai di sini siapa yang mau jadi pemimpin? Setelah kita belajar tipe-tipe kepemimpinan, ada yang mau jadi pemimpin? Mudah-mudahan kalian semua yang ikut dalam MPLS ini adalah
calon-calon pemimpin, minimal pemimpin dalam rumah tangga. Ya, maksimal kalian bisalah menjadi pemimpin di kota Depok ini untuk yang akan datang. Mudah-mudahan ya, amin. Dan jangan lupa nanti sama sekolahnya kalau sudah jadi pemimpin. Tapi selanjutnya, kalian harus tahu pengertian pemimpin. Apa sih pemimpin? Berikut pengertian dari pemimpin. Bahwa pemimpin adalah inti dari suatu manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada seorang pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan yang mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang. Seorang pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana-rencana, koordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa sih tugas dan peran pemimpin? Nah, ini adalah tugasnya, serta peran dari seorang pemimpin. Bahwa tugas dan peran pemimpin adalah bekerja dengan orang lain. Bahwa pemimpin pemegang tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Pemimpin seorang manajer, yaitu bisa dikatakan seorang mediator. Dan pemimpin harus mampu membuat keputusan walaupun keputusan itu sangat sulit untuk kita ambil. Prinsip-prinsip dari kepemimpinan. Bahwa pemimpin adalah seorang yang belajar seumur hidup. Ingat, belajar seumur hidup. Jadi kalau sekarang kalian baru kelas 7, sudah malas, atau sudah tidak ada semangat untuk belajar, belajarnya capek, jarak jauh nggak ketemu gurunya, apalagi nggak ketemu sama Bu Hendri gitu ya. Jadi itu sudah bukan salah satu dari prinsip seorang pemimpin. Jadi kalau mau jadi seorang pemimpin, belajar kalian harus ditingkatkan lagi dan harus seumur hidup, tak kenal usia, tak kenal waktu, dan tak kenal tempat dimanapun kalian bisa belajar. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Ingat, berorientasi pada pelayanan artinya sebagai pelayan kita harus ramah kepada siapapun. Harus ramah kepada siapapun, minimal kalian laksanakan 5S. Masih ingat kan 5S? Pasti ingat. Sudah diperkenalkan sejak sekolah dasar apa itu 5S. Kemudian pemimpin membawa energi yang positif. Percaya kepada orang lain, keseimbangan dalam kehidupan, melihat kehidupan sebagai tantangan, sinergi, dan selalu melatih mengembangkan diri kita. Dari penjabaran Ibu tadi tentang pemimpin dan kepemimpinan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas atau performa sebuah organisasi ditentukan oleh kondisi dan karakter setiap individu yang ada di dalamnya. Bagaimana pola pikirnya, perilaku, komunikasi, dan kerjasama yang terjadi dalam sebuah tim, baik tim kecil maupun tim besar, sangat memegang peranan penting dalam membentuk performa organisasi tersebut. Nah, tim kecil itu contohnya nanti kalian akan ada dalam organisasi kelas. Di dalam organisasi kelas, di situ pasti ada pemimpinnya, atau lebih dikenal dengan ketua kelas. Jadi siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua kelas, di kelasnya masing-masing, kalian sudah punya prinsip-prinsip, tipe-tipe, dan karakteristik dari kepemimpinan sesuai yang telah kita pelajari tadi. Kemudian, menyadari hal tersebut, maka
kerjasama yang solid merupakan jawaban yang tidak bisa dibantah lagi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi agar kelasnya nanti efektif, kelasnya menjadi hidup, lebih harmonis, maka semuanya harus punya kerjasama yang baik antara ketua kelas dan struktur organisasi yang lainnya, sampai kepada anggota kelasnya, semua harus kerjasama yang baik. Apalagi kita sekarang belajarnya jarak jauh, harus lebih solid lagi agar mencapai tujuan dalam kelas itu menjadi baik, atau prestasi-prestasi yang sudah tercapai akan lebih meningkat, walaupun dengan keterbatasan jarak dan waktu. Kesimpulan berikutnya adalah persamaan persepsi dari setiap individu atau tim sangat penting dan strategis dalam membangun kekuatan organisasi. Keberhasilan organisasi sangat ditunjang oleh kemampuan semua anggotanya dalam mewujudkan the excellent team, yaitu tim yang harmonis, tadi sudah Ibu jelaskan. Untuk mendapatkan itu semua perlu adanya upaya dalam memfasilitasi kebersamaan agar interaksi yang sinergik terjadi melalui berbagai experimental learning process. Dengan demikian, maka kerjasama menjadi sumber daya manajemen yang terkuat dan siap menyambut perubahan. Tidak hanya kumpulan sejumlah orang yang tidak berdaya. Apa kalian kumpulan tidak berdaya? Mudah-mudahan bukan golongan itu. Kalian harus semangat, harus tetap solid, harus tetap bisa bekerja sama dengan siapapun dalam suatu kelompok belajar atau kelompok kelas dan sebagainya, agar kita mencapai tujuan bersama, yaitu menjadi anak-anak yang berprestasi. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Ibu tentang kepemimpinan. Doa Ibu, mudah-mudahan kalian semua yang ikut NPLS kali ini bisa menjadi seorang pemimpin, ya. Mudah-mudahan tujuan jadi pemimpinnya bisa tercapai dengan baik sesuai dengan tuntunan yang ada. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.